semuanya, kembali lagi di podcast kali ini bersama saya Reynal yang akan bersama dengan kalian kurang lebih 5 menit ke depan. Dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang bangga, berbangsa, dan bernegara. Nah, kalau berbicara tentang bangsa dan negara, sebagai warga yang baik, kita harus menerapkan itu. Sebab bangsa kita adalah bangsa yang beraneka ragam budayanya, beraneka ragam kulinernya, dan banyak macam yang patut kita banggakan, bahkan sampai ke dunia internasional. Nah, aku akan mengajak teman-temanku dari instansi Badan Karantina Indonesia untuk sharing terkait hal tersebut. Langsung saja aku panggilkan Mbak Mita. Mita, oh ya, sebentar sebelum Bang Renal nanya nih, saya mau nanya dulu, kalau misalnya Bang Renal ditanya tentang destinasi wisata yang ada di Indonesia ini, apa yang pertama kali Hmm, Bang Renal pikirkan? wah, kalau saya sih yang terpikirkan pertama kali itu Bali. Kenapa harus Bali? Bali dan Bali. Bali merupakan salah satu provinsi yang paling terkenal jika wisatawan ingin liburan di Indonesia. Karena Bali itu terkenal banyak wisata alam, budaya. Bener nggak? Benar banget itu Mbak Mita. Bali, dan Bali merupakan salah satu provinsi yang paling terkenal jika wisatawan ingin liburan di Indonesia. Karena Bali itu terkenal banyak wisata alam dan budaya. Benar kan? Ya, benar sekali. Bahkan banyak wisatawan mancanegara yang bahkan me- ingin sekali menikmati keindahan pantai Bali dan juga kebudayaan dari masyarakat Bali itu sendiri. Yang terkenal akan tari-tariannya dan juga upacara adatnya. Ya, bener sekali, Bang. Iya, keren banget pastinya keindahan Indonesia itu. Ya, makasih banyak Mbak Mita atas sharing-sharingnya. Sama-sama, Bang Rena. Karena kita udah bahas destinasi wisata, kayaknya agak kurang kalau misalkan kita nggak nyobain makanan Indonesia yang terkenal kaya akan rempah-rempahnya. Nah, aku akan bahas ini bersama dengan Mbak Ningrum. Halo Mbak Ningrum. Halo Bang Renal, salam kenal. Sebelumnya kenalin dulu ya, mungkin banyak teman-teman pendengar yang Ya, belum tahu nih siapa kita ya. Terkhususnya saya, kenalin saya Ningrum Arya Sundari, ASN dari BKHIT Lampung. Nah, kalau ngomongin makanan Indonesia yang kayak akar rempah-rempah, pasti Bang Renal juga udah tahu dong. Apa coba? pasti dong. Rendang. Ya, Ya, rendang dari betul Sumatera sekali. Barat. Betul. Nah, Bang Renal tahu nggak nih fun fact-nya? Fun fact-nya itu rendang dinobatkan menjadi makanan terenak di dunia loh. Wah, keren banget itu. Kalau ngomongin rendang, pasti tidak terlepas dari yang namanya Padang. Iya, dari Nasi Padang kan Padang. rendang itu. Iya, betul. Jelas dong terkenal dan ada kaitannya dengan nasi Padang. Bahkan sudah banyak yang buka restoran Padang loh di luar negeri karena memang rasanya yang otentik dan kaya akan rempah yang cocok dengan cita rasa Indonesia dan selalu dirindukan oleh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Makanya banyak tuh WNI juga yang buka restoran Padang di luar negeri. Keren banget ya. Sampai ke luar negeri masakan Padang itu. Wah. Nah, selain itu masih banyak lagi makanan khas Indonesia yang lainnya yang tidak kalah menarik dari rendang.
Terima kasih Mbak Ningrum atas sharingnya. Setelah ini, Sama-sama Bang Renal. setelah ini kita akan membahas tentang salah satu pesona budaya Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengundang Mbak Nurul lebih lanjut. Halo Mbak Nurul. Halo, perkenalkan aku Nurul dari BKHIT Bangka Belitung. Oke. Kalau tadi Mas Nadi nanya ya perkara tentang pesona budaya, benar ya Mas ya? Oke, Betul boleh sekali Mbak. dilanjut pertanyaannya Mas. Jika mendengar kata pesona Indonesia, kira-kira apa yang kamu tahu tentang hal itu? Oke. Menurut saya salah satu pesona Indonesia yang terlalu banyak kalau kita mau bahas di sini kayaknya ya. Kemudian yang saya akan bahas di sini cuma satu sebenarnya Mas. Tentang keindahan yang sering kita pakai sebenarnya, yang tiap hari kita bisa pakai dan orang bukan cuma kita, tapi seluruh dunia bahkan Mas bisa kira-kira nggak itu apa? Wah, apa itu ya? Satu sih Mas, perkara tentang batik Indonesia. Dalam selembar kain penuh makna yang mengharumkan. Punya Mas batik Indonesia? Punya? Punya Iya. Jadi segudang. menurut saya yang paling indah di eh, bagian Indonesia itu karena kita punya batik khas kita sendiri gitu. Wah, kalau menurut Mbak Nurul sendiri, rating batik Indonesia itu dari 0 sampai 10 itu kira-kira di range berapa? Saya nggak cukup kayaknya kalau nge-range cuman 10 Mas. Saya mau nge-range-nya bisa sampai dengan 1000 atau 100 atau sampai dengan 1000 lah ya. Kenapa? Karena batik itu bukan hanya sekedar hiasan yang memiliki jadi menurut saya batik itu hiasan yang memiliki makna mendalam. Beberapa motif itu bahkan bisa menceritakan tentang mitos legenda atau bahkan menggambarkan situasi sosial yang perlu kita ketahui juga bahwasannya batik Indonesia itu sudah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Gitu, Wah, Mas. luar biasa sekali. Tepan dulu dong untuk batik Indonesia. Wah, tapi saya pernah mendengar jika pembuatan batik itu perlu suatu teknik. Mbak Nurul tahu nggak teknik itu? Jadi sebenarnya untuk teknik membatik itu sebenarnya juga ada banyak sebenarnya Mas ya. Kemudian tapi yang mungkin yang paling sering kita dengar itu adalah salah satunya adalah teknik canting gitu. Jadi untuk batik tulis sendiri itu menggunakan teknik canting dan menggunakan teknik canting itu nggak mudah sebenarnya karena mungkin harus punya keahlian khusus untuk membatik itu sendiri. Mengapa? Maka itu kenapa batik kita itu bernilai karena memang tekniknya juga orang nggak semua orang bisa gitu Mas. Wah, sangat menarik nih kalau kita kulik lebih dalam lagi ya. Butuh podcast Bener Mas, berikutnya ini. Wah, bener. terima kasih Mbak Nurul atas sharingnya terkait pesona batik Sama-sama. Indonesia. Ya, selanjutnya kita akan membahas tema yang gak kalah menarik dan akan ditemani oleh Mbak Reni. Halo Mbak Reni. Halo Bang Reynal dan kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Reni Agusnita. Saya berasal dari BKHIT Kepulauan Riau. Nah, Mbak Reni ini sebagai warga Indonesia dan warga asli Riau, betul? Saya bukan warga asli Riau, tapi saya warga asli Sumatera Barat, Bang Reynal. Oh iya 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 iya. Tapi penempatan di Riau ya, Mm-mm. mungkin sudah mengenal tentang Riau. Nah, bangga tidak Mbak dengan bahasa yang ada di Indonesia? Tentunya bangga dong. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki suku dan bahasa yang banyak loh. Ada bahasa Jawa, Sunda, Batak, Madura, Bugis, Melayu, dan sebagainya. Banyak sekali bukan? Banyak sekali, sangat beragam.
Lalu bagaimana Mbak Reni bisa bangga dengan bahasa Indonesia? Bangga dong bahasa Indonesia karena bahasa tersebut merupakan salah satu yang mempererat persatuan antara suku di Indonesia. Bahasa Indonesia pun adalah perwujudan dari identitas kita sebagai bangsa. Dalam podcast ini, mari kita bangga berbahasa Indonesia dan berbagai inspirasi untuk menjaga keindahannya. Wah, terima kasih Mbak Reni yang membahas tentang bahasa. Bahasa yang beragam di Indonesia dengan bahasa ibunya yaitu bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara nih. Saya selaku moderator sangat tertarik dengan tema yang kita bahas, yaitu bangga berbangsa dan bernegara. Terima kasih kepada 4 narasumber kita pada saat ini yang sudah berbagi wawasan bersama kita. Pastinya podcast ini diharapkan bahwa teman-teman yang mendengarkan bisa menemukan wawasan dan merasa bangga terhadap tanah air kita, Indonesia. Terima kasih juga yang telah bergabung di podcast kami. Saya Renal dan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus berbangga akan bangsa dan negara. Salam Indonesia Cermat.